sampai kapanpun Sumpah Pemuda itu akan relevan. Karena memang ya pemuda sebagai penetrasi nilai pada kala itu dan juga sebagai penggerak perubahan. Jadi makanya pada kala itu mereka sebagai inisiator juga sebagai kolaborator. Pegiat demokrasi ini hampir kebanyakan dari kelompok muda. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lihat hampir pengguna medsos dan juga orang-orang yang melek politik dan literatur politik itu anak-anak muda semua. Sehingga kemudian peran-peran mereka ini bisa sangat vital untuk bagaimana juga menjaga persatuan. Kalau saya per hari ini mengenai toleransi sih, toleransi pikiran, mengenai keterbukaan juga, mengenai penghargaan pendapat ya, itu yang paling penting oleh pemuda. Gitu. Karena Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan dan per hari ini kita terus harus membaruinya dengan cara ya toleransi bukan hanya dalam suku, agama, ras, tapi juga dari pikiran, pilihan serta penghormat terhadap pilihan dia terhadap legislatif, eksekutif atau apapun itu. Itu penting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Teman pemilih dimanapun Anda berada, ketemu lagi dalam KPU Boyolali Podcast pada episode yang ke-15. Pada episode ini merupakan spesial, nah juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kita pada tahun 1928, di mana para pemuda itu semangat untuk bersatu, semangat untuk berbangsa, dan semangat untuk bahasa satu, yaitu Indonesia. Nah, di era sekarang ini tentunya untuk menghidupkan semangat itu bukan melalui bambu runcing, tapi bagaimana melalui untuk menjaga demokrasi, dan tentunya di kalangan kaum muda. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngobrol santai tapi bermakna, yaitu tentang peran pemuda dalam menjaga demokrasi, tantangan pemilih pemula, dan tentunya bagaimana suara pemilih pemula ini menentukan arah bangsa untuk ke depan. Bersama saya, Nyuwardi, nanti kita akan ngobrol santai dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Vito Vivaldi Mahardika, sarjana hukum, ya, baru lulus ternyata. Dan saya biasa memanggilnya adalah Mas Vito. Beliau adalah tokoh muda, aktivis mahasiswa, dan sekaligus penggerak demokrasi, dan juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas Vito? Alhamdulillah. Saya manggilnya Mas atau Bapak ini berarti? Bisa Mas, bisa Bapak, tapi jangan Om, ya. Nanti malah saya minta transfer nanti kan. Siap Mas. Baik ya. Alhamdulillah Mas, baik. masih kuliah atau sudah wisuda atau? Sudah lulus. Oh, sudah lulus. Dan baru sebulan sepertinya Mas. Oh, baru sebulan. Baru wisuda. Ya, tantangan terberat bagi aktivis itu bisa lulus itu ya. Bukan menjadi mahasiswa abadi. Berapa tahun ini? 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Ya, berarti masih lama saya ya. Kalau saya dulu lulusnya 7 tahun ya. Memaksimalkan ya. Iya, karena status mahasiswa itu lebih menguntungkan daripada status sarjana pengangguran ya. Benar. Oke Mas Vito, nanti kita akan ngobrol santai kaitannya dengan hari ini kebetulan memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu. Dan sebenarnya nanti kita akan ngobrol santai, tapi hal yang lebih bermakna kaitannya dengan pemilih pemula. Gitu. Ya, bagi Mas Vito sendiri Hari Sumpah Pemuda itu apa ya? Dimaknai sebagai apa gitu, secara pribadi gitu. Gini, kalau kita lihat ya Mas Sinyo, ya. Sumpah Pemuda ini kan bukan hanya kita artikan sebagai tekstual, tetapi memang juga bagaimana pemuda-pemuda pada tahun 28 memiliki keresahan dan juga memiliki kapabilitas untuk membaca lingkungan. Makanya kemudian pada saat itu kondisi bangsa kita mengalami yang namanya degradasi kemanusiaan akibat penjajahan. Makanya kemudian pemuda-pemuda yang dari kelompok terpelajar ini memiliki suara perjuangan bagaimana kemudian bisa untuk memiliki pandangan untuk kemerdekaan. Jadi semangatnya semangat untuk berjuang untuk merdeka. Merdeka. Nah,
Berarti sekarang ini semangatnya masih relevan dong kaitannya dengan perjuangan itu. Sangat Tentunya kaitannya dengan demokrasi bagaimana untuk sekarang ini? sangat relevan Ya. sampai kapanpun Sumpah Pemuda itu akan relevan. Karena memang ya pemuda sebagai penetrasi nilai pada kala itu dan juga sebagai penggerak perubahan. Jadi makanya pada kala itu mereka sebagai inisiator juga sebagai kolaborator. Kolaborator. Iya. Jadi kita memaknai Sumpah Pemuda bukan hanya sebagai tekstual, tapi bagaimana juga memajukan nih hari ini mengenai kondisi-kondisi kebangsaan. Makanya kemudian ya demokrasi, kepemiluan, hak asasi manusia dan segala macam persoalan yang mengenai krisis saat ini itu juga digerakkan oleh pemuda. Gitu ya. Mungkin bilang tentang krisis ya. Jadi kita nanti akan ngobrol tentang kaitannya dengan krisis ya. Tapi gini, untuk masuk ke obrolan yang lebih mengerucut ke dunia kepemilian. Nah, ini kaitannya dengan pemuda ini kaitannya dengan pemilu. Kaitannya dengan pemilu ini apa yang peran pemuda untuk menjaga demokrasi ini? Oke. Sebenarnya untuk peran pemuda ya dalam demokrasi ini sangat vital dan sangat banyak, vital, Mas. Terutama per hari ini pegiat demokrasi ini hampir kebanyakan dari kelompok muda. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lihat hampir pengguna medsos dan juga orang-orang yang melek politik dan literatur politik itu anak-anak muda semua. Sehingga kemudian peran-peran mereka ini bisa sangat vital untuk bagaimana juga menjaga persatuan. Dengan contohnya misalnya membuat kelompok-kelompok kecil nih untuk diskusi membedah visi misi dan juga persoalan tata kota atau tata provinsi atau daerah. Kemudian juga membentuk misalnya kelompok-kelompok kecil untuk bisa memfiltrasi berita-berita hoax. Betul. Terus juga bagaimana kemudian membuat pencerdasan melalui media sosial. Makanya saya bilang nih pemuda ini vitalnya luar biasa gitu saat ini untuk bagaimana memfiltrasi sekaligus juga menjaga persatuan kesatuan melalui apa? Melalui pencerdasan politik. Ya tentunya untuk pemilih pemula ini banyak sekali tantangan ya. Tantangan karena dia sendiri kan baru menjadi pemilih pemula atau pertama kali menjadi pemula gitu. Ya tentunya tantangan untuk menjadi pemilih pemula itu apa ya? Kaitannya dengan hal itu. Iya. Sebenarnya pemuda ini kan banyak sekali ya tantangannya. Kayak misalnya nggak semua pemuda ini memiliki pemahaman dan literatur yang sama mengenai politik. Kemudian juga tidak semua pemuda ini sampai informasinya mengenai calon yang mau dia pilih dan juga informasi mengenai tanggal pemilihan. Terus juga jaraknya juga berpengaruh. Juga lingkungan sekitar yang memang apatis. Dan yang paling parah saat ini juga banyak pemuda yang memang merasa tidak cukup percaya terhadap politik, terhadap kandidat yang dikontestasikan, serta kemudian janji-janji yang diperjualbelikan dalam kemudian kepemiluan ini. Makanya memang banyak tantangannya, tetapi memang dalam arus teknologi kayak gini seharusnya pemuda sudah paham dan melek mengenai konsepsi juga mengenai pemahaman tentang politik dan demokrasi. Iya. Jadi lingkungan ini sangat mendukung ya. Banyak sekali pemuda atau pemula-pemula itu yang apatis. Kadang dia satu suara itu mungkin tidak berarti lah saya tidak mencoblos misalkan itu. Nah, bagaimana itu Mas Vito agar para pemilih pemula itu khususnya kaum muda ini bahwa satu suara ini sangat berarti gitu, memahamkan itu ya. Oke. Sebenarnya saya merasa bahwasanya satu suara memang sangat berarti, benar kata Masnya. Iya. Saya ingat banget dulu waktu Soekarno waktu dia berpidato mengenai Konferensi Asia Afrika di Bandung, bagaimana suara negara yang baru terjajah, bagaimana kemudian bisa memahamkan suara-suara yang lain sehingga kemudian punya pandangan untuk menjadi negara merdeka. Jadi ada gema kemerdekaan itu suara kecil. Jadi maksud saya adalah kalau kita bisa mencoblos, yang dimana itu menjadi kewajiban kita, itu nantinya adalah bagaimana kita juga bisa memajukan sekaligus juga mengembangkan bagaimana negara kota kita mau gerak. Karena satu suara itu sangat berarti, karena satu suara itu kewajiban kita. Itu hak dan kemudian kita memiliki kewajiban untuk bagaimana memilih. Jadi kalau saya dalam konteks keislaman, kalau kita tidak memilih sebenarnya dosa. Karena itu kewajiban kita untuk bagaimana nantinya adalah kita bertanggung jawab terhadap moral kita, terhadap orang-orang yang memang dikontestasikan dalam panggung politik. Ya, jadi luar biasa sekali Mas Vito. Jadi
teman-teman pemilih pemula ini ya, yang Anda katakan bahwa tentunya mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dengan sebuah kesadaran ya, sebuah kesadaran bahwa memilih itu satu suara itu penting gitu. Jadi bagaimana ini teman-teman pemilih pemula ini bisa memahami bahwa mereka itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul memahami siapa yang dipilih, kenapa dia memilih, dan bagaimana itu bisa terjadi gitu. Pertama yang paling penting itu kalau menurut saya dalam pemilihan ya, itu pertama logis ya, Logikanya. Yang dimana kemudian juga ada rasa emosional. Dan itu bisa kemudian didorong melalui dua, yaitu literatur dan juga lingkungan. Ya. Literatur itu kemudian akan membawa orang, menggiring orang, sehingga kemudian bagaimana orang tersebut bisa paham mengenai makna kepemiluan dan juga pentingnya untuk memilih. Emosional itu kita bisa baca, Mas Inyo, bagaimana kemudian negara-negara yang mengalami degradasi kemajuan itu dikarenakan pemilihnya tidak paham mengenai kepemiluan. Jadi ada emosional gitu, kita bisa belajar dari negara-negara seperti Argentina yang mengalami kemunduran, kemudian Brasil dan segala macam yang mana pemilunya itu agak sedikit berantakan, terus juga kemarin Filipina. Itu pemilihnya cuma ngikut-ngikut aja. Jadi saya pikir untuk bisa memahami konteks dan pentingnya kepemiluan perlu yang namanya logika dan emosional. Sekaligus juga tadi saya bilang mengenai lingkungan, karena lingkungan itu yang memastikan orang untuk milih. Karena kesadaran harus didukung oleh lingkungan, terutama keluarga, masyarakat, gitu. Dan juga bagaimana instansi yang memiliki kewajiban itu berperan sangat besar. Instansi itu nanti kan seperti misalnya KPU, kemudian juga instansi seperti instansi pendidikan. Makanya ruang-ruang kayak gitu harus selalu diberikan biar nanti teman-teman pemuda ini punya kesadaran yang besar. Ya. Jadi kalau menurut ini kan data ya, ini para pemilih pemula ini kan sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Jadi rata-rata di setiap hampir pemilu itu kan hampir mencapai 50% dari jumlah total suara nasional. Nah, akan tetapi persoalannya ini jumlah pemilih ini masih rendah, Mas Vito. Nah, kira-kira apa faktornya? Apa tadi katakan kaitannya dengan lingkungan ya? Ada keluarga, ada lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga negara lain. Ini faktor utamanya apa kira-kira yang partisipasi ini kok masih rendah? Sebenarnya kalau dari teman-teman ya, kita sering diskusi juga sama di internal kami, terus bareng sama teman-teman BEM, terus juga sering komunikasi dengan akademisi. Memang sebenarnya banyak faktor yang saya sebutkan itu berperan. Terutama yang paling berperan itu adalah mengenai krisis kepercayaan. Masinyo, kepada orang-orang yang kemudian diwakilkan atau terwakilkan dalam legislatif maupun eksekutif. Itu yang kemudian teman-teman pemuda ini merasa bahwasanya satu suara saya tidak akan bermakna apapun karena sistemnya sudah begini gitu. Jadi makanya kemudian mereka kayak satu suara nggak penting, lebih baik ya sudahlah buat yang ini aja gitu kan. Jadi mereka ada posisi itu. Jadi ada kesalahan berpikir sebenarnya, logical fallacy di situ. Makanya untuk bisa merubah itu perlu yang namanya sistem dan struktur yang jelas dan terbangun. Karena KPU ini punya peran moral sebagai institusi pendidikan ya, saya pikir memiliki peran besar bukan hanya sebagai formalitas kepemiluan, tapi bagaimana mengembangkan kewajiban sehingga teman-teman itu punya kesadaran. Karena di KPU ini datanya luar biasa hebat. Dia bukan hanya sebagai lembaga penyangga, tapi sebagai bank data. Iya, sebagai bank data. Isu punya, terus kemudian suara juga punya. Terus juga kemudian dia juga paham visi misi tiap-tiap caleg dan makanya saya pikir masalahnya sangat kompleks, Mas Inyo. Sangat kompleks dan ini tidak bisa diatasi oleh satu institusi. Tapi memang harus berbagai macam latar belakang. Karena kan kita Magnesia Pemuda ada Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera Bon. Itu kan semuanya berkolaborasi. Makanya semangat pemuda ini juga berkolaborasi gitu. Kaitannya dengan informasi-informasi itu sekarang ini kan banyak di era informasi sekarang ini media sosial. Nah, apa pengaruh informasi atau bagaimana peran media sosial ini mempengaruhi pemilih pemula ya, kaitannya dengan adanya informasi yang hoax ya, atau informasi yang lainnya. Nah, ini bagaimana pengaruh media sosial terhadap para pemilih pemula ini?
Kalau ditanya sangat berpengaruh apa tidak, sangat-sangat berpengaruh Sangat pastinya, berpengaruh sangat ya. berpengaruh. Kita melihat fenomena belakangan lah Iya, gimana? mengenai demonstrasi, mengenai apapun. Jadi saya melihat media sosial ini bukan sebagai sarana literasi, Hmm. tapi juga sarana sikap. Sarana sikap. Sikap karena Maksudnya apa banyak itu? kita melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan. Saya izin agak kritik dikit sini. Ya. Pemerintah ini kan terkadang juga berlandaskan pada viral, Viral. ya kan? No justice no viral gitu maksudnya. No viral no justice. No justice. Itu kan juga salah satu mengenai sikap. Sikap. Jadi media sosial ini sebagai salah satu sumber pengetahuan tapi yang paling besar saat ini. Ya. Karena semua orang sudah megang handphone, sudah megang media sosial dan segala macam, sehingga dia punya dampak yang besar. Dan nggak semua orang kemudian juga sekarang baca masih. Saya melihat memang ada perpindahan. Kalau dulu saya sering komunikasi, diskusi juga bahwasanya kayak organisasi, terus kemudian koran, kemudian institusi pendidikan itu juga kemudian memiliki peran penting untuk menyuarakan informasi. Tapi sekarang semua ada di media sosial masihnya. Makanya sangat berpengaruh. Makanya kemudian ya kita sebagai pemuda ini harus bisa mengarahkan kan, mencerdaskan. Itu kan dalam preambule undang-undang dan juga harus kita abdikan kan dalam sikap-sikap kecil kita. Kalau kita nggak bisa jadi influencer atau sebagai penggiat sosial, ya kita coba sharing-sharing aja. Jadi kalau ada berita hoax yang nggak benar atau patut dipertanyakan, kita tanyakan juga kan, nggak kita sebar. Kita harus menahan diri. Menahan diri. Ya? Karena penting sekali dalam kondisi kayak gini untuk menahan diri untuk tidak berbuat. Ya, memang kekuatan netizen ini luar biasa ya, luar biasa dimanapun ya. Tidak hanya di Indonesia, jadi di berbagai banyak negara. Bahkan perubahan itu diawali dari sebuah cuitan-cuitan di sebuah media sosial. Nah, sebenarnya untuk sekarang ini sebenarnya peran dari sekolah-sekolah ya, mungkin untuk kalangan generasi masih tingkat SMA, SMK gitu ya, juga kampus atau organisasi kemudaan ini untuk melakukan pendidikan pemilih ya, pendidikan informasi tadi, sehingga mereka itu pemilih itu tidak hanya gurunya tidak media sosial. Nah, ini kan menjadi sebenarnya keliru ya dalam tanda kutip ya. Nah, ini sebenarnya apa peran atau langkah konkret ya bagi sekolah-sekolah maupun ke kampus atau organisasi kemudaan untuk melakukan pendidikan pemilih. Oke. Langkah konkretnya yang pertama saya pikir Mas Sinyo, bahwa saya memang harus ada muatan lokal atau kemudian materi yang mempertajam kemampuan pemuda, mahasiswa, pelajar untuk bagaimana melek dalam hal politik dan juga demokrasi serta kepemiluan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan sarana-sarana pendukung, misalnya organisasi-organisasi terkait, terus kemudian juga bagaimana menciptakan misalnya pemilihan OSIS dibuat sedemikian rupa, pemilihan senat juga dibuat sedemikian rupa, terus juga bagaimana dibuatnya peraturan. Jadi mekanisme demokrasi dan kepemilian itu dibentuk, saluran-saluran pembelajaran. Yang ketiga adalah kolaborasi teman-teman untuk melakukan hal faktual di masyarakat, implementatif. Makanya saya pikir ketiga hal tersebut jika dikolaborasikan dengan baik, insya Allah akan ada yang namanya perkembangan. Mahasiswa, pemuda, dan pelajar memiliki kemelekan politik gitu. Karena ketiga tadi kan sudah konsep, kemudian sudah percobaan di kampus atau sekolah, ya kemudian juga kolaborasi di tingkat masyarakat. Gitu. Ketiga hal ini memang terkait dan memang harus didorong satu sama lain. Iya. Yang luar biasa tadi kayak contoh konkretnya yaitu kaitannya dengan pemilihan ketua OSIS ya. Iya, OSIS kalau di sekolah kan. Gitu. Iya. Kira-kira apa ya yang kaitannya dengan semangat Sumpah Pemuda itu, apa bentuk sumpah barunya ya? Sumpah barunya yang sekarang ini. Sumpah baru ya. Kalau saya pribadi ya, hari ini kami pemuda memang sebagai generasi emas ya, karena kita punya visi luar biasa Indonesia Emas 2045, maka dari itu memang kita harus bersumpah untuk menjadi generasi yang jujur, generasi yang kemudian bijaksana, generasi yang berintegritas, guna membangun bangsa Indonesia ke depan yang lebih maju dan lebih emas lagi. Dengan saluran-saluran yang tadi telah disediakan oleh negara gitu. Nah, persoalannya caranya bagaimana itu? Nah, caranya dimulai dari individu dulu. Individu ya. Pertama kan kita sebagai insan akademis ini kan memang harus punya kemampuan untuk nantinya belajar membaca, bergiat segala macam. Terus kemudian juga ke depannya memang harus
punya saluran-saluran. Karena per hari ini kita harus punya produk. Hmm. Pemuda ini harus bisa berdampak. Produk maksudnya gimana, Mas? Produknya misalnya kita membuat diskusi, kemudian ada hasilnya kita audiensikan, itu kan produk. Atau kita punya jurnal-jurnal. Jadi berdampak ini banyak caranya, Mas Inyo. Tinggal kita pilih mau jalur mana yang kita lakukan untuk berdampak. Karena kalau bergerak sudah baik dilakukan. Tapi untuk memanfaatkan gerak ini, makanya kami pikir berdampak itu hal yang paling utama untuk kepemudaan serta menunjang demokrasi serta sistem kepemiluan kita ke depan. Kayak gitu. Iya, jadi satu suara itu sangat berdampak juga ya gitu. Nah, ini apa pesan Anda, pesan Mas Vito kaitannya dengan banyak sekali pemilih pemula yang mengatakan bahwa satu suara tidak berarti apa-apa. Apa pesan Anda itu? Pesannya adalah generasi muda itu memiliki suara yang sangat mahal dan penting. Makanya kemudian harus disuarakan karena itu adalah kewajiban pemuda. Iya. Semangat sejarah selalu menarasikan bahwa pemuda sebagai tonggak pembangunan. Maka dari itu jangan pernah untuk teman-teman tidak bersuara. Karena satu suara sangat bermakna untuk kepentingan Indonesia ke depan. Masukan Mas Vito untuk KPU ya. Untuk KPU apa yang perlu perlu diperbaiki ya? Perlu diperbaiki kaitannya dengan pendidikan pemilih pemula ini ya. Kalau diperbaiki saya pikir belum cukup, tapi dioptimalkan. Dioptimalkan. Karena kan menuju kesempurnaannya gerak-gerak juga. Oh gitu ya. Ya, apa yang perlu ditingkatkan kaitannya dengan peningkatan partisipasi pemilih pemula ini tuh. Kaitannya juga pendidikan pemilih untuk pemula ini. Pemula ya. Saya pikir tadi sudah saya sampaikan di awal, maksudnya bahwasanya KPU ini memiliki peran penting bukan hanya sebagai prosedural formal, tetapi juga prosedural substantif. Makanya kemudian paling terpenting itu adalah menciptakan institusi-institusi alternatif buat teman-teman berkelompok dan juga menyalurkan media pembelajaran. Itu yang kemudian harus diciptakan dan juga dikolaborasikan oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkat kota, kabupaten, provinsi dan juga pusat. Itu yang harus dimaksimalkan, kolaborasi dan juga penciptaan institusi-institusi alternatif lain. Sebagai penyemangat ya Mas Vito. Tadi kaitannya dengan peran-peran dari lembaga-lembaga negara termasuk KPU juga untuk bagaimana pemuda ini betul-betul bisa menjadi agen perubahan, agen demokrasi. Yeah. Mas Vito ada nggak itu contoh para pemuda yang betul-betul atau bisa menjadi contoh sebagai agen perubahan atau agen kesuksesan bagi pemilu? Oke. Kalau soal contoh itu banyak sekali sih Mas, banyak sekali. Saya pikir dengan anak-anak muda yang masuk dan terjun ke dalam dunia politik dan juga mengimplementasikan nilai-nilai serta pengalaman dia dalam kehidupan dan juga mengabdi untuk bangsa dan negara dalam dunia politik juga salah satu peran penting ya dalam kemudian melihat bahwasanya politik ini nggak diisi hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda juga bisa masuk dan tidak sekolot itu ternyata perpolitikan kita kan gitu. Oh, gitu. Itu bisa dilihat juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita lihat banyak influencer, pegiat-pegiat sosial dan juga pegiat demokrasi ini kebanyakan juga dari orang-orang muda semua. Gitu. Makanya kemudian ini juga salah satu bentuk kemajuan juga. Yang ketiga adalah banyak sekali orang-orang pemuda-pemuda yang memang juga berkembang dan juga belajar di LSM. NGO ya? NGO. Jadi kalau saya ambil contoh individu kayak kurang tepat karena semua orang ini saling berkorelasi, saling berhimpun, kemudian menciptakan bahwa saya pandangan orang-orang muda juga bisa sukses dalam tata kelola politik, demokrasi dan kemudian juga tata politik kita nggak sekolot itu untuk menerapkan egoisme istilahnya. Anak-anak muda nggak boleh masuk politik kan gitu. Oke, kaitannya dengan ini Mas Vito. Jadi luar biasa tadi kaitannya dengan pemuda sebagai agen perubahan harus terlibat aktif ya dalam kegiatan-kegiatan demokrasi, kegiatan sosial, ya pendidikan pemilih dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ya sekarang ini ada sumpah ya, tadi kaitannya sumpah ya, sumpah muda. Sekarang kalau misalkan ada sumpah demokrasi Indonesia, apa kalimat yang cocok untuk sekarang ini, Mas Vito? Kalau kalimat perlu dirumuskan berhari-hari. Ada dalam spontanitas apa dalam hati. Kalau saya per hari ini mengenai toleransi sih. Toleransi pikiran. Toleransi pikiran.
mengenai keterbukaan juga mengenai penghargaan pendapat ya, itu yang paling penting oleh pemuda. Gitu. Karena Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan dan per hari ini kita terus harus membaruinya dengan cara ya toleransi bukan hanya dalam suku, agama, ras, tapi juga dari pikiran, pilihan serta penghormat terhadap pilihan dia terhadap legislatif, eksekutif atau apapun itu. Itu penting hari ini. Iya. Jadi kata-katanya mungkin bisa saya rumuskan berarti menjaga ya. Iya, menjaga. Semangat bertoleransi. Iya. Dan siap berbeda pendapat. Iya, cocok. Ya asal rumuskan aja ya. Iya. Salah. Tapi intinya dari makna dari Mas Vito tadi sampaikan adalah kaitannya dengan toleransi. Karena di tengah kondisi sekarang ini memang toleransi ya sangat sangat penting sekali ya. Jadi meskipun kita berbeda-beda ya, tapi kita tetap menjadi punya satu tujuan, yaitu bagaimana Indonesia semakin maju dan lebih maju lagi dengan segala perbedaan pendapat. Oke Mas Vito, di akhir cerita ya obrolan dengan ini sudah sampai akhir. Apa pesan bagi kaum pemilih pemula ini, khususnya untuk para siswa, mahasiswa dan pemuda secara umum? Mungkin bisa mulai. Oke. Dalam kondisi saat ini kawan-kawan semua masih nyong bahwa saya memang pemuda itu harus melakukan berliteratur, kemudian juga bergerak, dan terakhir berdampak dalam dunia yang semakin tidak pasti dan juga bagaimana nilai-nilai tergerus akibat teknologi. Pemuda harus hadir di sana untuk menjadi mercusuar arah-arah perubahan bangsa menuju nilai-nilai emas, yaitu Indonesia Emas 2045. Maka dari itu kawan-kawan semua, dengan kita belajar, dengan kita berdampak dan bergerak, insya Allah kita gapai Indonesia Emas 2045 di genggam tangan kita semua. Luar biasa sekali ya pesan dari Mas Vito ini ya. Oke, di akhir season ini, acara ini, ternyata kaitannya dengan demokrasi, kaitannya dengan sebuah pemuda tidak berakhir ya. Iya. Di tahun 1928 ya, tentunya sampai sekarang ini ya. Tentunya kaitannya dengan itu, pemuda dan pemilih pemula khususnya ya, tetap berani nanti melakukan perubahan-perubahan untuk kebaikan masa depan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Mas Vito sudah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih pada teman pemilih dimanapun Anda berada. Sampai saat yang masih mengikuti sampai saat akhir cerita hari ini, dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, yaitu episode ke-16. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!